Tidak semua perangkat desa yang baru diangkat itu paham ilmu pemerintahan desa sebelumnya. Kadang kebingungan itu muncul pada saat proses penyusunan perencanaan, utamanya di dalam proses penyusunan dokumen RPJMDes. Menyusun dokumen RPJMDes itu tidak sama dengan menyusun RKPDes dan APBDes. Jika RKPDes hanya memuat perencanaan per tahun dan APBDes memuat anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang umumnya sama dengan dokumen RKP desa, sedangkan RPJMDes sendiri lebih daripada itu. Sukses dan tidaknya sebuah desa tergantung dari kualitas RPJMDes yang dipunyainya. Setelah menyimak video ini, kita akan paham cara menyusun RPJMDes yang baik dan benar dan perkembangan RPJMDes. Sebelum Undang-Undang Desa diterbitkan, rencana pembangunan jangka menengah desa disingkat RPJM Desa itu berlaku 5 tahun dan memuat paling banyak usulan-usulan yang berkaitan dengan bidang pembangunan. Sedangkan sekarang RPJMDes itu berlaku 6 tahun serta memiliki persentase variatif, mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan desa, pemberdayaan desa, dan bidang tak terduga. Ini artinya kita akan lebih mudah di dalam mengcover apa-apa yang menjadi seluruh usulan warga. Menyusun RPJMDes itu beda dengan konteks menyusun RKP dan APBDes. Karena RPJMDes itu jauh lebih variatif dan memuat lebih lengkap seluruh usulan dari warga mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-6. Makanya saya tidak menyarankan untuk mengcopy paste seluruh isi dari dokumen RPJMDes yang ada di desa-desa sebelah. Karena jelas berbeda antara isi dan usulan yang berasal dari masing-masing warga desa. Lalu bagaimana tips mudah bagi pemula di dalam menyusun dokumen RPJMDes agar berkualitas? Yang pertama, bentuk tim penyusun RPJMDes. Langkah paling awal sekali ketika Anda hendak menyusun dokumen RPJMDes ialah membentuk tim penyusun. Ada 2 dasar hukum yang kami gunakan dalam membentuk tim, yaitu Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan Permendes PDTT nomor 17 tahun 2019. Tim penyusun RPJMDes berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014. Bila merujuk pada Permendagri nomor 114 tahun 2014, pembentukan tim penyusun RPJMDes diatur dalam paragraf 2 pasal 8 yang susunan timnya sebagai berikut. 1. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJMDes. 2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Kepala desa selaku pembina, B. Sekretaris desa selaku ketua, C. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan D. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. 3. Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. 4. Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengikut sertakan perempuan. 5. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan tugas-tugas sebagai berikut. A. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. B. Pengkajian keadaan desa. C. Penyusunan rancangan RPJMDes. Dan D. Penyempurnaan rancangan RPJMDes. Tim penyusun RPJMDes berdasarkan Permendes nomor 17 tahun 2019. Bila merujuk pada Permendes nomor 17 tahun 2019, ketua tim penyusun tidak harus berasal dari sekretaris desa, melainkan orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan dengan pertimbangan kepala desa. Setelah ketua tim ditunjuk, kemudian tim tersebut memilih sekretaris untuk dijadikan partner di dalam menyusun dokumen RPJMDes. Secara lengkap, pengaturan pembentukan tim penyusun diatur dalam pasal 13 yang bunyinya sebagai berikut. 1. Kepala desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJMDes dengan membentuk tim penyusun RPJMDes. 2. Tim penyusun RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Pembina yang dijabat oleh kepala desa. B. Ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. C. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim. Dan D. Anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. E. Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan. 2. Organisasi atau kelompok tani dan atau buruh tani. 3. Organisasi atau kelompok nelayan dan atau buruh nelayan. 4. Organisasi atau kelompok pengrajin. 5. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak.
6. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. 7. Kelompok berkebutuhan khusus dan difabel. 8. Kader kesehatan. 9. Pegiat dan pemerhati lingkungan. 10. Kelompok pemuda atau pelajar dan atau 11. Organisasi sosial dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa. 3. Tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berjumlah ganjil, paling sedikit 7 orang. 4. Tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 5. Tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 secara proporsional mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender. Setelah tim penyusun terbentuk, berdasarkan atas hasil musyawarah yang diputuskan melalui mufakat bersama, kemudian kepala desa menetapkan dalam sebuah surat keputusan atau SK. Untuk honor tim penyusun RPJMD sendiri, bisa Anda anggarkan melalui APBD sesuai kemampuan keuangan desa. Kedua, menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Setelah tim menerima surat keputusan atau SK dari kepala desa dan memahami tugas pokok sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, kemungkinan untuk langkah selanjutnya tim penyusun mulai menyelaraskan arah kebijakan, arah pembangunan antara program dan kegiatan yang ada di kabupaten kota dan kegiatan-kegiatan yang akan ada di desa. Informasi terkait penyelarasan arah kebijakan program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten atau kota bisa diperoleh tim penyusun melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Tapi informasi ini akan mustahil didapat secara lengkap apabila hanya mengandalkan sosialisasi-sosialisasi. Untuk itu, saya sarankan agar mendatangi langsung Dinas DPMD atau Bapeda, di mana Anda tinggal kemudian minta top copy yang memuat sekurang-kurangnya informasi antara lain: 1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota. 2. Rencana strategi satuan kerja perangkat daerah. 3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dan 5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan. Setelah beberapa data yang saya sebutkan di atas didapat, tugas Anda selanjutnya ialah memilah mana-mana rencana program atau kegiatan dari kabupaten atau kota yang akan masuk ke desa. Kemudian dikelompokkan mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Setelah semua dikelompokkan dari hasil pemilahan data sesuai bidang masing-masing, kemudian dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa yang akan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.